Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizki Gunung Kidul, kita kembali dalam podcast Bisaroh, bimbingan dan sapa rohani bersama saya Bakat. Kali ini kita akan berdiskusi tentang husnudzon billah. Telah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Sandi Rohman, sarjana agama, penyuluh agama Islam, Kapanewon Gedang Sari. Assalamualaikum Pak Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segar juga ya, walaupun kita sudah melaksanakan puasa, tapi tambah muda saja Pak Sandi ini. Amin, amin. Pak Sandi, di tengah-tengah masyarakat tentu saja kita sering ada keluh kesah dari masyarakat jamaah kita, binaan Pak Sandi tentang husnudzon billah. Untuk itu perlu dijelaskan kepada kita Pak Sandi, bersama-sama nanti biar bermanfaat pada orang lain, jamaah kita yang ada di rumah sana, yakni apakah husnudzon billah itu? Yang pertama, yang kedua, bagaimana cara penerapan husnudzon billah Pak Sandi? Oke Pak Sandi, bisa dijelaskan Pak Sandi. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita syukuri kita oleh Allah diberikan keimanan, nikmat iman, di mana kita paham, sadar dan yakin bahwa Allah ini maha baik, Allah maha benar, Allah maha pemurah, Allah itu Rahman, pengasih, suka ngasih tanpa pilih kasih. Allah itu Wahab, mengabulkan atau memberikan karunia-Nya. Allah ini Manan, bahkan kita tidak minta, Allah itu memberi. Sehingga ketika kita yakin seperti itu, maka mestinya kita tidak mungkin bersuudzon kepada Allah, akan tapi berhusnudzon. Husnudzon itu dari dua kata yang menjadi satu. Husnu itu baik, zon itu prasangka. Sehingga mestinya ketika orang diberi nikmat keimanan, di dalam dirinya pasti senantiasa berprasangka baik dengan Allah. Sehingga tidak mungkin suudzon, sehingga di dalam mensikapi apapun kejadian dalam kehidupannya, dia akan senantiasa husnudzon billah. Itu husnudzon billah, berprasangka baik kepada Allah. Pak Sandi, sebelum kita lanjutkan bagaimana caranya, terkadang ada orang itu beribadah dengan baik, sholatnya rajin, puasa juga, tapi dia diberikan kenikmatan yang belum begitu melimpah. Contohnya dalam istilah rezeki, dia mengeluh seolah-olah doanya tidak dikabulkan. Apa itu termasuk apa tidak husnudzon kepada Allah ya Pak Sandi? Baik, jadi ketika kita memahami tentang ini, kita ingat apa yang disampaikan para ulama bahwa la yaktirullahu syai'an illa bil hikmah. Seandainya orang memahami ini, bahwa Allah tidak mungkin mentakdirkan sesuatu kecuali pasti ada hikmah. Sehingga tentunya entah itu perintah, entah itu larangan Allah, entah itu nikmat dari Allah atau musibah, mestinya diyakini bahwa itu adalah yang terbaik. Iya. Sehingga barangkali perlu edukasi kepada masyarakat tentang hal ini, tentang husnudzon billah. Sehingga ketika mereka doa kok tidak kabul atau belum kabul, ini bisa jadi memang belum saatnya, karena Allah menyampaikan lewat utusannya dalam menyampaikan mengabulkan doa itu bisa jadi 4 atau bahkan 5. Yang pertama bisa langsung, yang kedua ditunda, atau yang ketiga diberitahu dalam bentuk lain. Begitu. Kemudian sebagai tabungan di akhirat, minimal orang yang tidak dikabulkan langsung atau tidak diberikan yang 4 tadi, Allah sampaikan lewat Rasulnya, dia akan dihindarkan dari bala bencana musibah. Gitu. Sehingga ketika orang doa kok belum kunjung kabul, itu bukan berarti tidak kabul, bisa jadi belum saja. Sehingga tidak boleh kita kemudian suudzon kepada Allah. Kenapa aku doa kok tidak dikabulkan? Bahkan Rasul menyatakan Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang tergesa-gesa, yakni orang yang berdoa kemudian mengatakan aku sudah berdoa dan Allah tidak mengabulkan. Nah, seperti itu yang kemudian Allah menyampaikan Allah itu akan berikan kepada hamba sesuai dengan prasangkanya. Iya. Oke Pak Sandi. Jadi
kadang-kadang orang berburuk sangka pada Allah, padahal Allah itu yang maha tahu di mana keperluan manusia itu Pak Sandi ya. Iya. Kalau dikasih ini belum tentu itu menjadikan kebaikan pada orang itu sendiri, gitu ya Pak Sandi ya. Betul, betul. Oke Pak Sandi, selanjutnya bagaimana cara penerapan agar orang itu bisa husnudzon kepada Allah Pak Sandi? Baik, yang pertama harus memahami. Jadi memang kan husnudzon billah itu akhlak ya. Akhlak itu bagikan kalau tanaman itu buah. Iya. Buah itu akan baik ketika batangnya bagus. Batang itu bagikan ibadah. Batang itu bagus ketika punya akar yang baik dan bagus dan tersirami, diberi nutrisi. Maka akar itu bagaimana akidah atau bagaimana keyakinan. Sehingga ketika kita ingin punya karakter atau sifat husnudzon billah, yakni di antara adalah sifat baik, kita harus punya keyakinan yang benar bahwa Allah itu yang maha kuasa dan Allah itu sangat cinta kepada hambanya dan tidak mungkin Allah itu menzalimi, tidak mungkin Allah itu merugikan hambanya. Sehingga begini, ketika Allah berikan perintah, pasti perintah itu baik untuk manusia, baik itu dunianya maupun akhiratnya. Ketika Allah memberikan larangan, pasti yang dilarang itu jelek, baik jelek untuk dunianya dan jelek untuk akhiratnya. Dan ketika Allah berikan nikmat, nah berarti pasti Allah memberikan hikmah dari nikmat itu ketika manusia itu bisa mensyukurinya. Dan ketika Allah memberikan keadaan berupa cobaan, musibah, pasti itu punya rencana yang baik. Karena Allah sampaikan lewat Rasulnya, innallaha ta'ala idza ahaba biqaumin ibtalahum. Sesungguhnya Allah Ta'ala apabila mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberikan ujian baginya. Artinya ujian baik berupa doa tidak kunjung kabul, mungkin ada musibah atau apa, itu bukan berarti Allah zalim atau Allah itu tidak adil. Bisa jadi kita diberi musibah ini Allah inginkan agar kita muncul karakter namanya sabar. Dan dengan sabar itu nanti dia layak untuk masuk surga. Sebagaimana Allah sampaikan bahwa nanti di akhirat itu akan ada malaikat yang mengucapkan selamat masuk surga karena kesabarannya. Salamun alaikum bima sobartum. Dan Allah sendiri juga menyampaikan innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah itu akan mencukupkan pahala untuk orang yang bersabar itu dengan pahala tanpa hisab, tanpa terhitung jumlahnya, saking banyak. Sehingga ketika orang diberi musibah, cobaan, itu bisa jadi Allah ingin dia itu masuk surga layak atau dia punya sifat namanya sabar. Kemudian ketika Allah kok memberikan perintah, pasti sesuatu itu Allah perintahkan supaya kita punya karakter khusus. Misalnya kita diwajibkan zakat, sedekah, iftar, ada wakaf, mengeluarkan harta. Ini bisa jadi Allah ingin agar kita punya sifat sahyun atau dermawan. Dan dengan kedermawanan itu dicintai Allah, manusia, ditunggu-tunggu surga, dibenci neraka. Sehingga sekali lagi ketika bagaimana di masyarakat ini ada persoalan tentang husnudzon billah atau ada yang belum, maka solusinya adalah bagaimana kita mengedukasi, kita memahamkan, menyadarkan, meyakinkan kepada jamaah kita atau masyarakat kita bahwa hanya Allah itu maha baik dan tidak mungkin Allah berkeinginan menzolimi apapun yang ditetapkan Allah, karena Allah itu maha baik, maha benar, pasti itu yang terbaik. Oke Pak Sandi. Jadi tambah satu yang harus kita edukasikan kepada jamaah kita sebagai penyuluh adalah menyadarkan, memberikan keyakinan bahwa keputusan Allah itu yang terbaik bagi manusia, walaupun manusia itu merasa terdolimi, gitu ya Pak Sandi. Benar. Oke. Sebagaimana Allah sampaikan begini, coba masyarakat kita fahamkan tentang Al-Baqarah 216, di mana Allah yang maha benar itu mengatakan wa asa antakrahu syai'a fahuwa khairul lakum. Bisa jadi kamu benci terhadap sesuatu padahal itu baik bagimu. Kamu benci puasa, kamu benci zakat, kamu benci haji, kamu benci berjihad, kamu benci berperang bela agama Allah, padahal itu baik baginya. Sebaliknya Allah juga menyatakan wa asa ayuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu suka sesuatu padahal itu akibatnya nanti jelek untukmu, jelek untuk akhir tua kita atau mungkin di akhirat. Sehingga
Ini harus dipahamkan. Dan Allah mengakhiri ayat itu, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah lebih mengetahui sekarang, besok, lusa, sampai nanti hari kiamat, dan kamu tidak tahu. Sehingga ketika Allah yang maha tahu dan Allah punya rencana yang baik kepada kita, maka kenapa kita suudzon kepada Allah? Maka disinilah kemudian pentingnya kita dan seluruh jamaah kita, umat manusia ini, husnudzon billah. Iya ya, terima kasih Pak Sandi. Sama-sama. Jelas terang sekali ini diskusi kita pada kesempatan ini, walaupun kita baru menjalankan puasa tapi tetap segar bugar dan nanti amin. Mendapatkan nikmat yang tak terkira nanti kita di dalam buka puasa nanti. Biasanya Pak Sandi akan setelah ini juga ada acara yang lain ya Pak Sandi ya. Insyaallah. Maka daripada mungkin ada closing Pak Sandi, silahkan. Baik, ketika kita memahami hidup dan kehidupan ini, bahwa kita ini dari Allah dan kita di dunia ini diatur oleh Allah, dan nanti di akhirat nasib kita juga akan ditentukan Allah, maka sudah semestinya kita pasrah kepada Allah dengan senantiasa berhusnudzon billah, berprasangka baik dengan Allah. Yakinlah bahwa setiap apapun ketetapan Allah, entah itu perintah, pasti baik untuk kita. Kalau itu larangan, pasti larangan itu jelek untuk kita, sehingga kita tidak perlu suudzon, kenapa kok tidak boleh main, nggak boleh zina, nggak boleh ini, pasti itu semua jelek, sehingga kita harus berhusnudzon. Kemudian ketika ada musibah atau ada apapun, pasti itu Allah punya kehendak yang jauh lebih baik. Sehingga begini, saya tutup bahwa kita memang punya keinginan, tapi Allah punya kehendak, punya ketetapan. Dan ketetapan Allah itu yang terbaik untuk kita, baik dunia dan akhirat. Dengan demikian, ketika kita punya husnudzon billah, insya Allah kita bahagia, tenang hidup kita sekarang dan seterusnya. Iya. Terima kasih Pak Sandi. Sama-sama. Jadi kita punya keinginan, Allah yang menentukan. Ketetapan Allah pasti yang terbaik bagi umatnya atau hambanya. Terima kasih Pak Sandi atas perjumpaan pada kesempatan ini. Sahabat Reji Gunung Kidul, demikian diskusi kita bersama Bapak Sandi Rahman, Sarjana Agama, penyuluh agama Islam fungsional di Kapanewon, Gedang Sari. Semoga bermanfaat. Saya Bakat undur diri. Sampai berjumpa di podcast yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.